Barang siapa yang tangannya bau makanan, bau cuko, bau kuah, bau jacapih, pas tedung tak becoen, pas tapai penyakit setada tampen apa? Baiklah, kalau demikian kita niru Nabi dalam hal yang kita mampu. Satu aja istiqomah. Apa? Makan. Cara makan, cara berpakaian, tanya para ulama, tanya para habaib. Cara keluar rumah, masuk rumah, ada banyak zikir-zikir pendek, kita tiru Nabi. Dengan niat kita mencintai Nabi, mungkin kelak diizinkan untuk dijadikan golongan umat Muhammad. Amin Allahumma. Oh, maka yang terakhir saya ingin cara menyinggung sedikit cara makan Nabi. Yang pertama, makan dengan tangan kanan. Awas, jangan pakai tangan kiri. Kenapa Pak? Karena orang yang akan ambil tangan kacer kentok, makanannya nggak barokah. Kalau makanan yang kita makan sudah nggak barokah gara-gara pakai tangan kiri, pasti jadi penyakit Pak. Pasti nggak akan pernah membangunkan kita untuk giat beribadah. Malas saja, malas ibadah. Semakin kenyang, semakin malas. Kenapa? Makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Semakin kenyang, semakin seger, bahkan semakin malas ibadah, bahkan semakin giat kemaksiat. Kenapa? Makanan dan minumannya nggak barokah. Awas, tangan kanan. Centengakin ketok gelanun seporan. Kadang pada ustad enteng, cengpon cancer ngacer. Awas. Nabi sangat mengecam kita pakai tangan kiri. Yang pertama. Yang kedua, basuh sebelum makan. Abad coba sebelum makan. Nabi menyatakan, barakatut ta'am al-wudu' qablahu wa ba'da. Barokahnya makanan ini, kita cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, al-wudu' qabla ta'am yanfil faqr. Membasuh tangan sebelum makan, aneka bisa meniadakan kefakiran, kemiskinan Pak. Eka soki Pak. Abad sebelum ada erkento eka soki, makanya ulama menyatakan ghusl barajim qabla ta'am yurithul ghina. Para ulama menyatakan dalam kitab-kitabnya, membasuh jari jemari dan telapak kanan sebelum makan inikah bisa mewariskan, menggampang kita pada kekayaan. Kenapa gula bisapan kadang gagal? Dagang gagal, pertanian gagal, bisnis ini gagal, pergi Malaysia gagal. Bisa jadi karena enteng sampai setiap makan nggak pernah basuh tangan. Awas. Centeng aja. Kalau bisa sampai gagal. Payah seher tetap mungkin. Padahal pengakan tak toman abad. Centeng akin. Pekerjaan sunnah tapi faedahnya. Yurthul ghina. Kesuksesan bisnis kita, kesuksesan duniawi, harta benda kita bisa jadi karena keadaan topak. Basuh sebelum makan. Semar telok jangan lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setiap kakanan saya tak bacain Bismillah keadaan topak, mesti ada setan yang ikut makan Pak. Lagi-lagi kalau ada setan yang ikut makan, makanannya tidak akan pernah barokah. Semakin kenyang, semakin bertumpuk penyakit dalam badan kita. Semakin kenyang, kita semakin malas ibadah, bahkan lebih giat kemaksiatan. Tidak akan pernah bawa barokah. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa di tengah, ingat di tengah, baca Bismillah awalan wa akhiran. Atau bahkan setelah selesai lupa basmalah, ini baca Bismillah awalan wa akhiran. Ini kalau makan sendiri. Kalau makan bersama, cukup salah satu dari mereka baca basmalah. Makan satu nampan bersama 7 orang, satu saja. Ini sunnah kifayah namanya. Sunnah kifayah basmalah. Setelah selesai jangan lupa basuh coba deh Bu. Setelah makan basuh. Ini bukan makan nasi. Semua makanan yang kita makan basuh tangan sebelumnya dan sesudah. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, al-wudu ba'da ta'am yalfil lamam. Wudu atau apa? Membasuh tangan setelah makan ini bisa menyelamatkan kita dari penyakit gila. Awas. Bisa jadi kita stres dan semacamnya gara-gara kita enteng tidak basuh tangan setelah makan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Man bata wa fi yadihi ghamrun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa
yang tangannya bau makanan, bau cuko, bau kuah, bau jacapih, pas tedung tak becoen, pas tapai penyakit setada tampen apa, fala yalumanna illa nafsah. Jangan pernah lomang lo kecuali dak bang tibi. Mangkan kula bisa pan kadang ekawaras di penyakit beco semarin tanang, semarin ada. Kadang kula bisa pan di penyakit ada tampen kan. Pergi ke dokter nggak ada penyakitnya, pergi ke tukang pijat nggak ada penyakitnya, nggak ada obatnya, nggak ada penyakitnya, tapi badan sakit semua. Kenapa? Bisa jadi gara-gara enteng tidak membasuh tangan sampai tidur pak, di bawah tidur. Cek pengenep tanang nih kemana bau kakanan, bau cuko, bau soto, bau sate, jangan dibawa nginep. Ini berisiko ada penyakit yang tidak ada obatnya oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan begitu. Mangkan kan punten kula bi sampean. Andi penyakit ada tampen, man kakaman ada penyakit. Tengku bi orang pentar ada penyakit. Ya tes ke lab ada penyakit. Ada pai kocak seher tetap ke. Padahal ben malam lo toman abad. Kadang reng metura kadang salah maring akan, salah letak abad. Coki aku sok kebetes ini. Kebetes kale buri matuan ja. Oleh di masambina. Iya, orang Madura ini sekarang nggak basuh tangan setelah makan, katanya suruh usapkan ke kaki ke betis. Bisa disayang mertua katanya. Ini aliran sesat ini, Bet. Nabi menyatakan kita basuh dengan benar sebelum makan, setelah makan. Nah, hal-hal kecil seperti ini kalau diniatkan, aku ingin ikut Nabi Muhammad, insya Allah nanti digolongkan kepada orang-orang yang cinta Nabi Muhammad, insya Allah bisa naik kendaraan berupa sayap malaikat Jibril langsung menuju pintu-pintu surga. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Para keretaan sangat beten kau lamun jakin nyon sepora mungkin kadinto saya bisa torakin samihuni ala litualah ya habib, samihuni ala litualah nyon sepora stadak batas atas setaja salah lopot akhiran. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.